Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lili Kadri dan Arin Musdalifah akan membahas materi mengenai Islam rahmatan lil alamin. Dalam pertemuan kali ini, bagian yang kami bahas adalah mengenai pengertian Islam rahmatan lil alamin, ajaran moderasi atau wasatiyah, serta fleksibilitas penerapan ajaran Islam. Baiklah, pertama saya akan membahas mengenai pengertian Islam rahmatan lil alamin. Kita akan bahas mengenai pengertian Islam terlebih dahulu. Secara etimologis, Islam berarti patuh, tunduk, selamat, damai, dan sejahtera. Secara terminologi, Islam adalah tunduk dan patuh, serta menyerahkan diri dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kebesaran dan keagungannya, melakukan perintah dan meninggalkan larangannya. Selain itu, Islam juga sebagai aturan dan cara hidup yang lengkap, meliputi segala aspek kehidupan. Apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Islam rahmatan lil alamin terdiri atas dua kata, yaitu rahmat yang artinya kasih sayang, dan lil alamin yang artinya seluruh alam. Istilah ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad diutus dengan membawa ajaran Islam, maka Islam adalah rahmatan lil alamin. Diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Pengutusan Nabi Muhammad menjadi rahmat karena beliau telah memberikan pencerahan kepada manusia dan memberikan hidayah kepada manusia yang awalnya berada dalam kesesatan. Inilah yang dimaksud rahmat Allah bagi seluruh manusia dan alam. Nah, saya pertegas lagi ya, rahmat dalam Islam adalah rahmat yang sesuai dengan kehendak Allah dan ajarannya, baik berupa perintah atau larangannya. Serta lil alamin berarti alam semesta yang mencakup bumi beserta isinya. Maka, yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai ajaran moderasi atau wasatiyah. Ajaran moderasi atau wasatiyah terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat 4 makna wasatiyah dalam Al-Quran. 1. Wasatiyah bermakna sikap adil dan pilihan, yang dijabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. 2. Wasatiyah berarti paling baik dan pertengahan. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 238, yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. 3. Wasatiyah bermakna paling adil, ideal paling baik, dan berilmu. Terdapat dalam surat Al-Qalam ayat 28, yang artinya,
Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. 4. Wasatiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Adiyat ayat 5. Dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Di sini At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Al-Qasimi berkata, maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh. Demikianlah hakikat wasatiyah dalam Al-Quran sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang sahih. Sedangkan wasatiyah dalam As-Sunnah atau Al-Hadis ada 3. Yang pertama, wasatiyah bermakna keadilan. Yang kedua, wasatiyah bermakna posisi tengah penuh keberkahan. Yang ketiga, wasatiyah bermakna posisi terbaik seperti harta pertengahan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fleksibilitas penerapan ajaran Islam. Fleksibilitas adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi berbeda dan dengan berbagai individu atau kelompok. Agama Islam merupakan agama yang memiliki pengaruh kuat di Indonesia. Bahkan, kekuatan Islam di Indonesia dapat dikatakan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal ini dikarenakan Islam merupakan agama yang sangat fleksibel dalam pengajarannya maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemeluk agama Islam tidak ada kata paksaan dalam menjalaninya. Islam tidak pernah memaksa umatnya untuk menjalani syariatnya, namun Islam menganjurkan kita untuk melaksanakan syariat sesuai dengan kemampuan dan tuntutannya. Jadi, Islam begitu fleksibel dalam pengaplikasiannya atau penerapan pengajarannya. Agama Islam merupakan agama yang begitu fleksibel. Contoh fleksibilitas penerapan ajaran Islam yakni misalnya dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring, maka cukup dengan isyarat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dalam keadaan bersafar juga wajib melaksanakan sholat. Bahkan Allah memberikan keringanan bagi musafir atau orang yang berpergian untuk menjamak, yaitu menggabungkan 2 sholat dalam waktu yang sama. Dalam keadaan lupa atau tertidur, seseorang wajib mengganti sholatnya saat dia tersadar atau teringat dengan segera. Fleksibilitas penerapan ajaran Islam terbukti dalam Al-Hadis dan Al-Quran, sehingga dapat dilihat bahwa Islam merupakan agama yang paling pengertian dan mampu menyesuaikan antara syariat dengan umatnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.